Sesaat lagi kita ikuti Talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Ya, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, Sambaluga masih pendengar podcast kami. Kita bertemu lagi dengan program lebih dekat dengan legislator Makassar. Di sini seperti janji kita kemarin akan menghadirkan setiap hari Bapak Ibu kita di DPRD Kota Makassar. Dan hari ini ada Pak Ray Suryadi Arsad. Ini orang utara pasti kenal beliau, ya, daerah utara. Siap. Iya, jadi Pak Ray ini dekat dengan para nelayan, ya. Memang bagian dari fokus tujuannya Pak Ray dulu ketika awal menanjak ke dunia politik itu adalah bagaimana mengangkat nasib nelayan. Ya. Nanti kita tanya ke beliau langsung tentang itu. Langsung saja di Sambalu, dan yang ada di jalan, kemudian yang ada di rumah, yang ada di Gade-Gade, dimanapun berada lagi dekat dengar kami, podcast kami lihat langsung ataupun dengar by Radio Gawasi 105,9 FM, boleh bertanya sebentar di 0811 411059. Bertanya langsung dengan wakil rakyat kita, Pak Ray Suryadi Arsad. Langsung saja. Assalamualaikum Pak Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa jumpa langsung ini. Iya, alhamdulillah. Ini luar biasa sekali nih. Iya. Ada transformasi baru dari Gamasi, radio lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Sekarang sudah masuk di dunia podcast. Alhamdulillah. Kami mencoba mengawinkan ini Pak Ray. Jadi teknologi terkini dengan yang biasa. Dan yang jelas kita bisa Sambalu lihat, kemudian Sambalu juga dengarkan. Yang tidak bisa memakai podcast itu bisa mendengarkan by radio. Ini kita angkat dulu Pak Ray ini dari partai mana Sambalu? Itu dari Partai Demokrat. Jadi dapilnya ini Sambalu yang berada di dapil Bontoala. Tolong diluruskan ya Pak Ray. Baik, kalau enggak cocok. Saya di Kecamatan Talo, Ujung Tanah, Wajo, Bontoala, dan Kepulauan Sangkarang. Kepulauan Sangkarang. Jadi di Sangkarang yang dengar Radio Gamas itu banyak juga. Banyak juga di sana. Pendengar lama, pendengar baru. Betul. Ya. Memang berawal di pesisir ya. Pendengar Gamasi kita ini rata-rata ada di pelosok-pelosok daerah di kita. Di pesisir, di pantai, kemudian di pertanian. Karena memang kita juga ada streamingnya ya Pak, jadi bisa didengar di mana-mana. Nah ini sudah lihat langsung Pak Ray dengan Kak Uni ya, Kak Uni lupa memperkenalkan diri. Ya ini Uni mau tanya dulu ke Pak Ray sebelum kita masuk ke tugas-tugas sosialisasi Perda, Sosper. Ini mengapa ini Pak Ray tertarik pada ekonomi masyarakat pesisir? Oh iya. Kenapa tertarik itu? Tertarik ya. Iya. Karena yang namanya hidup ya Kakak Uni ya, yang paling menjadi fundamental salah satunya adalah bagaimana kehidupan manusia kita itu berkelanjutan. Iya. Ya, bukan hanya sekedar berkelanjutan saja, namun kemudian bisa hidup dengan lingkungan yang berkualitas. Iya. Ya, terutama itu yang paling utama. Karena ekonomi juga menjadi salah satu faktor pendukung untuk bisa menuju ke kehidupan yang berkualitas. Kalau semakin ekonominya membaik, semakin baik, insya Allah dia akan berusaha juga untuk bisa hidup yang lebih berkualitas. Nah itulah yang kemudian kita harapkan setiap daerah di Kota Makassar itu bisa terbangun seperti itu, biar hampir semua di Kota Makassar ini merata pembangunannya. Begitu ya. Iya. Iya, concern ke dunia pesisir itu artinya dekat-dekat laut ya. Dekat laut. Iya, hasil laut. Itu mungkin pesisir dan kepulauan mungkin dikatakan seperti itu. Seperti itu. Jadi hasilnya itu apa yang dari pesisir yang pantauan Pak Ray? Kalau Kota Makassar luar biasa Kak Kone. Iya, apa itu Pak? Wah, luar biasa. Kita punya kekayaan laut yang tidak semua wilayah miliki di Indonesia. Ya. Memang hampir semua jenis ikan itu ada di sini, di Laut Sulawesi, terkhusus di Kota Makassar, karena Kota Makassar itu menjadi satu
checkpoint. Iya. Jadi sentral perdagangan hasil laut yang ada di Kota Makassar itu kan dari masyarakat pesisir yang melakukan produktivitasnya. Nah, kemudian sentralnya itu ada di Kota Makassar, di pelelangan-pelelangan kita. Makanya salah satu ikon yang menjadi kebanggaan kami di wilayah kami di utara itu pelelangan Pautere misalnya. Ada juga pelabuhan Pautere. Baik. Jadi ikan itu Pak ya, ikan. Kemudian ada juga apa nih yang di dalam itu teripang, gurita, oktopus dan beberapa rekan-rekannya, cumi-cumi, udang dan sebagainya. Itu yang diekspor ya Pak Ray? Oh iya, sebagian besar negara di luar itu, Kakak ini sekedar informasi karena kebetulan saya juga bergelut di dunia usaha itu sebagai eksportir hasil laut. Makanya memang mereka, yang saya lihat, mereka jadikan Indonesia ini, terkhusus di Kota Makassar, menjadi primadona untuk konsumsi hasil laut mereka. Jadi bukan mendiskreditkan wilayah lain, memang Kota Makassar ini mungkin masih bagus habitatnya, ya kan, ekosistem lautnya masih lebih bagus atau bagaimana lah. Yang jelas kualitas ikannya itu boleh dikata ada perbedaan lah sedikit. Iya, lebih manis. Baik. Sedikit bocoran, Pak Ray ini Wakil Ketua Himpunan Nelayan seluruh Indonesia ya, Pak? Iya, Sulawesi Selatan. Jadi ini HNSI. Nah, tentu tahu banyak bagaimana produksi dari pantai atau dari pesisir yang berkaitan dengan laut. Nah, yang paling banyak dari hasil dari pesisir ini dari masyarakat itu apa Pak? Ikan atau yang lainnya? Hampir merata sih Bu, Kak Uni. Kak Uni di sana itu hampir merata semua. Karena kita punya semua. Ada musim teripangnya, ada musim ikannya, ada musim freshwater juga lumayan lah kita di sini. Produksi ikan bolu, ikan bandeng ya. Itu kan dari freshwater, ikan air tawar itu. Nah, ini kita diakui ya di dunia luar yang itu banyak daerah negara mana Pak? Oh, sekarang ini yang paling banyak hampir seluruh negara yang tidak memproduksi ikan masuk ke Indonesia, masuk ke Kota Makassar. Sulawesi Selatan lah, Sulawesi lah. Karena memang kita alhamdulillah di Indonesia Timur ini secara umum memang mempunyai kekayaan yang luar biasa itu tadi. Ini kekayaan yang sebenarnya harusnya bisa memperkaya atau mensejahterakan masyarakat pesisir ya Pak. Baik, mari kita masuk ke Perda. Perda ini bagian dari kerja-kerja wakil rakyat ya, legislator. Jadi ada dibuat peraturan legislasi, kemudian mensosialisasikannya kepada masyarakat. Itu unik musim intip-intip sedikit itu Perda nomor 2 2016 Pak. 2016. Ini agak jarang didengar Sambalu, tetapi penting untuk kita tahu. Itu tentang tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan TSLP. Begitu ya Pak? Mudah-mudahan tidak salah ya. Ini Perda maksud dan tujuannya apa ya Pak Ray? Ini Perda sebenarnya bagus sekali. Ini dalam itu tadi salah satunya untuk membangun perekonomian warga, karena kan perekonomian warga itu salah satu unsur yang mendukung adalah laju transportasinya, pendidikannya, kesehatannya. Nah, apa yang kemudian menjadi keterlibatan? Ini kan perusahaan, itu kan ada tanggung jawab sosial, lingkungan dari sebuah perusahaan, misalnya seperti itu. Jadi perusahaan kita di Kota Makassar itu mereka semua dari sisi peraturan daerah mempunyai tanggung jawab, tanggung jawab dalam serta membangun wilayah yang ada di sekitarnya. Ya ceritanya kalau kita sakatnya lah, ya kan. Tapi sakat di Kota Makassar yang terbangun dari sebuah perusahaan ini hukumnya bukan sunnah, tapi wajib. Nah inilah yang kemudian menjadi manfaat buat masyarakat kita dalam rangka menyelesaikan segala bentuk. Ini kan tidak semua belanja daerah itu mampu mengontrol pembangunan di seluruh Kota Makassar. Nah, diharapkan adanya keterlibatan swasta ataupun perusahaan negeri tidak apa-apa, perusahaan daerah juga masuk juga dalam TSLP ini sebenarnya. Itu kemudian membangun sebuah hal, apa saja, apakah dia memberi hibah, apakah dia membangun sekolah dan sebagainya untuk
kebaikan orang yang ada di sekitarnya, yang terutama yang ada di sekitarnya dulu Kak Gauni. Karena perusahaan ini tentu saja dari aktivitas yang mereka lakukan tentu memberikan dampak dong. Apakah dia macetnya kah, terus kemudian ributnya kah, aktivitas pabrik misalnya, terus kemudian apa dan sebagainya. Namun, nah inilah yang perlu diketahui kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Makassar bahwa kita ini punya tanggung jawab apa saja dalam bentuk pemberian apa saja kepada masyarakat dalam rangka membangun wilayah itu sendiri. Iya, baik. Ini tanggung jawab ada berapa variabel ini Pak? Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Perusahaan ini dulu ada tadi dikatakan perusahaan swasta, bisa ya Pak? Bisa. Perusahaan swasta, perusahaan daerah BUMN, BUMD, gitu ya. Juga, jadi itu masuk semua Pak? Masuk semua. Jadi memang rencana kita itu kan memang untuk secara fungsi kerja ada yang mengawasi perda ini, ada yang namanya Dewan CSR. Ini TSLP ini dulu namanya CSR. CSR itu Corporate Social Responsibility. Sama juga. Artinya tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Makanya ini penting untuk kami tidak berhenti sampaikan. Itu kan ada dewan pengawas CSR itu yang kemudian terbentuk. Kemarin itu sempat terbentuk, tapi kemudian saat ini kayaknya perlu ada pembentukan baru atau kepengurusan lagi, karena memang sekarang ini tidak jalan lagi ini Dewan CSR-nya. Kita berharap pemerintah kota memperhatikan ini, yang kemudian menjalankan Dewan CSR ini dalam rangka mengawasi jalannya itu tadi zakat daripada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Makassar. Jadi CSR ini kan dulu itu perusahaan-perusahaan besar mengalokasikan dana anggarannya untuk kehidupan sosial. Tabe Pak, kita ambil contoh misalnya yang di luar-luar yang ada perusahaan asingnya Pak, misalnya di PT Pale, itu kan bagus ya Pak, katanya masyarakat sana itu terbantu dari sisi penerangannya, dari sisi airnya, begitu. Apa memang seperti itu Pak? Iya, itulah yang sebenarnya kita harapkan. Jadi harapan kita, yang kita lihat ini kan, kalau anggaplah kita ambil sampling di wilayah saya kan, di sana itu ada Pelindo, ada beberapa perusahaan-perusahaan ikan, ada juga perusahaan-perusahaan swasta dan sebagainya ya kan. Nah di sana kan ada permasalahan yang berkepanjangan, misalnya air bersih, ya kan. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai kegiatan yang cukup besar lah ya Kaunia, lumayan lah kalau Pelindo dengan aktivitas pelabuhannya, terus kemudian perusahaan-perusahaan ikan dengan aktivitas produksinya, ya kan, itu kan mereka semua lumayan untuk menghasilkan daripada ini kan ada pengolahan sumber daya alam yang mereka olah dari wilayah Kota Makassar, dari Sulawesi Selatan, yang kemudian tanggung jawabnya adalah membangun wilayah yang ada di sekitarnya. Misalnya memberikan sumur bor dalam. Karena kan sekarang ini yang dibutuhkan itu sebenarnya. Karena Kota Makassar ini salah satu hal yang menjadi permasalahan setiap saat, ya, ketika apalagi kalau El Nino datang seperti ini, itu adalah air bersih itu tadi. Baik. Iya, Sambalu, seperti kata Kak Uni tadi, di 0811 411059 untuk seluruh wilayah ya Sambalu, bukan hanya wilayah utara, wilayahnya Pak Rai. Semuanya. Semuanya boleh bertanya. Ini kita coba baca satu chatnya ya, yang ada di 0811 ini. Assalamualaikum Pak Rai. Waalaikumsalam. Senang sekali dengarkan acara podcast ini, katanya bisa dekat dengan legislator kita. Mau tahu ini tentang air. Ya, nyambung ini situasinya sekarang Pak. Apakah tanggung jawab juga tentang penyediaan air bersih kepada masyarakat ini, khususnya dari PDAM? Apakah punya tanggung jawab juga terhadap kondisi kita sekarang ini? Katanya sampai begadang malam-malam ini. Silakan Pak Rai. Jadi kita ini sekarang menghadapi satu musim, istilahnya itu El Nino. Musim panas yang berkepanjangan, musim kering yang berkepanjangan dari biasanya. Kata teman-teman DPDAM itu melalui prediksi mereka itu 5 tahun sekali terjadi El Nino di Kota Makassar, ya, secara mereka sampaikan itu. Jadi salah satu hal yang menjadi penyebab kurangnya air bersih itu adalah itu sebenarnya.
Nah, terus kemudian ditanyakan apa tanggung jawab sosialnya? Iya, tanggung jawab sosialnya. PDAM. Iya. Ya. PDAM itu sekarang ini ya banyak sekali tanggung jawab sosialnya. Kemarin itu ada berapa unit mobil ya, tiap hari beroperasi 60 unit itu. Mobil penampungan air yang kemudian masuk ke wilayah-wilayah dalam rangka membantu masyarakat yang tidak mendapatkan suplai air bersih itu sendiri. Ya, itu bentuknya ya. Itu salah satu bentuknya. Dan beberapa perusahaan-perusahaan lain juga buat seperti itu. Nah, inilah yang saya maksud Kakak ini, bahwa perusahaan itu tapi kan kalau PDAM itu tidak boleh membuat satu tempat suplai air sebenarnya. Iya. Karena dia basisnya adalah bisnis. Jadi bisnisnya PDAM itu ya, bagaimana supaya bisa mendapatkan pelanggan yang banyak, ya kan, dan tentu saja dialiri airnya juga, bukan hanya sekedar pelanggan, dialiri airnya. Tapi sekarang ini memang airnya nggak ada, airnya yang tidak ada, jadi sumber air air baku di beberapa bendungan kita itu sekarang kering. Iya. Nah, inilah yang perlu kita saling mengerti. Baik. Jadi kalau ditanya ini dari 2014 kepada PDAM ini sudah memperlihatkan tanggung jawabnya. Iya, jadi unit-unit yang disiapkan juga oleh pemerintah kota, BUMD itu Pak ya. Iya, jadi PDAM itu bagian dari badan usaha milik daerah ya, jadi yang bertanggung jawab untuk penyiapan air pada masyarakat. Nah, sama juga dengan kondisi sekarang ini, padam lampu, wah, di mana-mana sampai 5 jam. Ini bagaimana Pak Rai? Kan perusahaan juga. Ini sebenarnya sama dengan PDAM. Kalau PDAM itu bergantung dari air, air itu berasal dari alam kan. Alam itu pengendalinya itu Allah, pengendalinya Tuhan. Ya. Jadi kalau air itu dari sisi pengolahan kita cerita ya, air itu menjadi salah satu sumber pembangkit energi listrik. Jadi kan airnya ini yang nggak ada. Jadi bagaimana mau memutar turbin? Bagaimana memutar turbin, bagaimana caranya menyimpan energi, ya kan, sebagai energi cadangan dan sebagainya kalau tidak ada pergerakan daripada itu tadi mesinnya itu. Baik, jadi sama juga ya. Jadi kalau ditanya dan dimintai tanggung jawab ya sudah ya. Bahkan dengar-dengar ini Pak Rai katanya ada kompensasi. Ada kompensasi ya di bawah berapa itu? 30% katanya 30%. Kepada pemakai listrik. Jadi kita ucapkan juga terima kasih kepada PLN karena cukup care juga dengan kondisi ini. Nah, Uni tertarik tadi ada Dewan Pengawas. Iya, mengapa Dewan Pengawas itu tidak jalan, Pak? Iya, ini saya rasa perlu diberikan perhatian dari pemerintah kota. Makanya saya katakan bahwa ini perlu dikasih jalan lagi. Terakhir kalau nggak salah itu Ibu Indira Mulyasari sebagai ketua CSR, Dewan CSR pada saat itu, yang kemudian penerusnya ini belum tahu siapa lagi terbentuknya. Gitu ya. Jadi rencana akan membentuknya ke depan. Iya, semoga kita harapkan supaya terbentuk dengan cepat biar ada satu organisasi yang bisa sama-sama mengawasi jalannya TSLP ini ke masyarakat. Jadi TSLP ini sudah cukup lama ya perdanya, 2016, jadi kurang lebih 7 tahun Pak 7 tahun. Nah, ini implementasinya di tengah masyarakat memang ditunggu juga. Ditunggu. Jangan cuma sekedar memberikan ribut, macet, ya kan, polusi. Harus ada sesuatu hal yang bermanfaat untuk wilayah kita juga. Baik, Uni ke pribadi sedikit boleh ya Pak Rai? Boleh. Pak Rai ini usianya muda sekali Uni lihat ini. Iya Bu, Kakak Uni kemarin usianya masuk di DPR itu 28 tahun. Wow, iya, dengar-dengar juga yang masuk kategori muda ya. Kategori muda. Ada kawan saya lebih muda lagi, 24 tahun, ada yang 25. Wow. Ini kenapa tertarik Pak Rai masuk dunia politik? Iya, masuk di dunia politik awalnya memang ada doa dan dorongan dari teman-teman yang ada di wilayah. Saya kan basic saya bukan di wilayah politik, sekalipun saya lulusan ilmu politik di FISIP, tapi basic saya di keluarga dan di dunia usaha itu memang di perdagangan hasil laut. Tapi kemudian di dalam komunitas kehidupan kami sebagai masyarakat pesisir itu banyak kompleksitas masalah juga di sana, kompleksitas juga masalahnya, kompleks di sana. Makanya perlu mereka berharap, teman-teman berharap bahwa kita punya penyambung lidah, dalam rangka membawa aspirasi mereka
terkait dengan beberapa hal yang mereka rasa tidak didengarkan karena tidak ada orang yang langsung dari wilayah sana yang bisa merasakan apa yang kita bisa perjuangkan. Iya, baik. Seperti Jadi itu. dari kelompok pesisir ya, para nelayan Para itu nelayan. punya penyambung lidah ya, Pak Rai ini. Nah, ini ada satu dari pengalaman pertanyaan dari komunitas nelayan yang memakai perahu-perahu kecil, Iya. ya joloro, iya, kemudian perahu kecil lainnya. Itu kesulitan Pak Rai untuk beli solar. Iya. Bisa ini kita curhat di sini. Boleh, nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. itu kesulitan untuk mendapatkan solar dengan macam-macam regulasi dan aturannya. Iya. Bisa dijelaskan kepada Sambaluta ini tentang bagaimana kesulitan itu, bagaimana solusinya mungkin bisa Iya. Pak? Iya, silakan Pak. Untuk sektoral nelayan kita itu kan memang sekarang ini belum terlalu banyak pangkalan minyak atau pangkalan solar yang bisa mereka dapatkan. Belum terlalu banyak. Artinya banyaknya nelayan kita tidak seimbang dengan suplai minyaknya yang ada di wilayah, sehingga mengakibatkan ada beberapa yang tidak bisa terlayani. Nah, inilah yang kemudian menjadi dorongan kami dari pemerintah untuk bisa lebih banyak lagi tuh pangkalan-pangkalan pengisian solarnya. Itu yang pertama. Kalau soal legalitas, saya rasa hampir semua nelayan-nelayan kita di Kota Makassar itu aman dari soal legalitas, karena mereka memang nggak bisa keluar melaut kalau tidak ada solar. legalnya dulu. Legalnya dulu baru solar. Iya. Ya, jadi mereka nggak bisa keluar kalau nggak ada legalnya. Makanya sekarang ini kita dorong itu ada sekarang lagi on progress di Baralumpo, Pulau Baralumpo di Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Iya. Itu lagi terbangun SPDN namanya, sama SPBU juga solar. Ya, namun kemudian memang dikhususkan untuk nelayan-nelayan yang ada di sekitar wilayah sana. Jadi ada checkpoint lagi. Ya, jadi dari teman-teman nelayan dari Pangkep bisa checkpoint di sana untuk pengisian, ya kan. Dari sekitaran Kota Makassar juga bisa ke situ. Kalau misalnya nggak dapat di sana, dia keluar sedikit di Baralumpo terus lanjutkan lagi perjalanannya keluar. Bisa seperti. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan bisa terbangun di beberapa titik. Dan pengawasan agar itu bisa berjalan tentu diperketat ya Pak Rai. Iya, diperketat. Nah, kan? Tabe, Uni mau tanya juga, kalau Pak Rai ini reses, reses ke konstituen. Apa laporan dari aduan dari masyarakat, curhatan masyarakat yang paling banyak, Pak? Sebenarnya hampir semuanya berbeda-beda. Iya. Ya, berbeda-beda setiap wilayah, tergantung dari kebutuhan wilayahnya. Ada yang maunya air, ada yang maunya perbaikan jalan, ada yang maunya anak dibantu untuk sekolah. Ya kan, ada yang butuh kesehatan, tapi secara umum yang perlu saya sampaikan bahwa kesehatan itu masih menjadi satu isu yang hangat di wilayah kita di setiap pertemuan reses, karena yang mereka harapkan, masyarakat itu sebagian besar di sana mengharapkan untuk jalannya beroperasinya rumah sakit Ujung Pandang Baru. Rumah sakit Ujung Pandang Baru itu kan satu puskesmas yang dari usaha pemerintah untuk mentransformasi menjadi rumah sakit. Tapi masih on progress sampai sekarang. Dari sisi keuangan daerah kita itu masih memerlukan kurang lebih, kemarin itu 80 miliar. Ini sudah dianggalkan lagi 10 miliar. Masih membutuhkan sekitar 70 miliar lagi untuk penyelesaiannya. Ya, dari informasi Ibu Kadis kemarin itu menyampaikan bahwa kami sementara menyurat dari pusat, dari Kementerian Kesehatan untuk kemudian bisa mendapatkan bantuan dana alokasi khusus misalnya. Nah, tapi saya bilang tetap jalankan. Ya, jalankan dulu, tetap berikan belanja APBD. Ya, tapi alhamdulillah dari diskusi kita pada saat itu ya dihasilkanlah kembali diberikan 10 miliar untuk 2024 ini. Paling tidak harapan kita biar pembangunannya terus berjalan, Kak Uni. Jadi harapan dan curhatan warga, solusi yang diharapkan warga bisa terwujud. Pak ya. Jadi itu. Ini juga ada keluhan sedikit dari masyarakat pulau. Uni mau sampaikan sebelum Pak Ray closing, itu mereka merindukan listrik, Pak. Ya, ada dari Barang Cakdi. Ini mewakili banyak pertanyaan di sana. Katanya bagaimana kami bisa mendapatkan penerangan yang bisa terus menerus seperti pulau lain begitu. Sudah ada dulu janji-janji, tetapi
mungkin kurang dikawal begitu. Bagaimana Pak? Silakan. Yang pertama, kalau soal listrik itu BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang memang secara mitra kami tidak bermitra secara langsung. Ya, untuk dalam hal kemitraan kerja itu di DPR RI. Ya, ada sedikit intervensi di provinsi. Ya, di situ, tapi kemudian yang paling berpengaruh dalam hal menyampaikan ini DPR RI. Nah, inilah yang saya harap teman-teman di DPR RI juga ya kan bisa turun sekali ke wilayah, melihat wilayah-wilayah kita yang memang mesti ada orang yang mempunyai kekuatan di bidang itu, ya di wilayah pusat, ya kan, karena banyak sekali yang namanya di pulau-pulau kita. Saya mengerti Kak Konis, karena saya lihat aktivitas saya di sana, di kepulauan. Kami sudah lumayan padat di pulau Baralompo, Pulau Lumu-Lumu, Barancadi, di Koningareng, ya, Langkais di sebagian, terus kemudian Bone Tambung, ya kan. Ya, nah, inilah yang di Kepulauan Sangkaran itu, kalau dari sisi produktivitas itu yang paling banyak Baralompo, Barancadi, Koningareng, ya, terus yang keempat itu Lumu-Lumu dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari jumlah populasi masyarakat, saya rasa sudah cukup layak untuk diberikan yang namanya penyuplaian listrik. Tergantung dari caranya teman-teman DPLN saja. Kalau misalnya mau, ini kan sisi kemauan saja. Ya, kalau disosialisasi, ini kan belum ada sosialisasi turun ke masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat misalnya begini. Itu kan ini kan yang namanya bisnis, sekali lagi basic mereka adalah keuntungan. Ya, bagaimana untuk bisa menutupi modal untuk bisa mendapatkan laba, ya kan? Iya. Kalau misalnya di sana mereka buat pembangkit listrik baru, katanya teman-teman di PLN itu agak mahal, Pak Ray. Agaknya, kalau masih agak ya mungkin bisa disosialisasikan dulu. Ya, maksud saya sampaikan dulu ke masyarakat bahwa kemungkinan proyeksi kita kalau kita memasang listrik di sini itu kisaran sekian lah nilai jualnya. Kalau misalnya masyarakat ya tidak ada masalah, ya silahkan dibangun dan dilakukan controlling oleh pusat. Itu tadi teman-teman di DPR pusat. Mungkin Sambalu di rumah juga warga pulau berharap ya Sambalu ini unik teruskan ya ke Pak Rai. Unik teruskan ini supaya Pak Rai menjadi penghubung ini ke DPR RI. DPR RI menjadikan ini materi disampaikan kepada senior-senior yang ada di Demokrat untuk menyalurkannya lagi bagaimana warga pulau yang butuh listrik itu, Pak. Baik, rasanya kita ingin panjang, tapi seru sekali kami ya. Seru sekali. Ini Uni agak terinspirasi juga, ada anak muda. Ini sekarang Pak Rai usia 30-an kali ya? 32 luar biasa. Rencana nanti untuk mencoba naik kelas lagi atau masih satu kali lagi ya, mudah-mudahan masih diberi kesempatan sekali lagi ya, biar bisa berjuang lagi untuk menyelesaikan beberapa hal. Paling tidak saya mempunyai pelajaran baru dalam rangka bagaimana strategi dalam memperjuangkan masyarakat yang ada di wilayah saya. Baik, jadi Dapil 2 ini yang dekat dengan Pak Rai, kemudian Sambalu Gamasi juga akan melihat dan merasakan ya ketulusan dalam bekerja, ketulusan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat, memang itu harus dimiliki oleh seorang legislator. Nah, kita berharap banyak ya dari Pak Ray untuk tadi daerah utara ini bisa punya penghubung untuk bisa terpenuhi segala apa yang jadi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, satu lagi sebelum kita closing tentang pemuda ya, karena ini anak muda, bagaimana pemuda dengan Pak Ray sendiri di wilayah utara? Kalau di wilayah utara itu, kau ini alhamdulillah pemudanya itu pemuda yang pemberani dong. Iya, suaranya besar. Ibu nih, kau nih kemarin dengarkan berita kan di sana banyak kan. Nah, berani kan mereka kan. Berani. Face to face. Ya kan? Tapi hikmahnya begini, bahwa mereka itu mempunyai mental yang kuat yang sudah tidak diragukan lagi. Tinggal kita arahkan mental ini ke sesuatu hal yang bermanfaat. Yang positif. Ya, kalau diimplementasikan di dunia bisnis itu luar biasa mereka tuh. Kalau yang dibutuhkan bisnis itu memang orang-orang berani itu dulu, pantang menyerah kan, itu menjadi dasar untuk membuat sebuah usaha biar sukses, ya kan. Ya, sayangnya
mudah-mudahan nanti ke depan bisa diarahkan ke itu. Iya, jadi agen-agen pemuda sebagai agen. Betul. Ya begitu Pak. Iya. Ya mudah-mudahan ya pemuda. Siap. Pemuda bagian utara yang ini dengan Pak Rai. Baik, kita closing Pak. Silahkan mau menyampaikan apa ini kepada Sambalunya Gamasi juga penonton podcast untuk lebih dekat dengan legislator Makassar. Silahkan Pak Rai. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Kakak Uni bersama dengan seluruh teman-teman di Gamasi. Hari ini kita melakukan podcast yang luar biasa. Ya, ada dagingnya lah. Ya, ada isinya lah dalam pembicaraan kita ini. Harapan saya kepada masyarakat Kota Makassar untuk jangan pernah terputus dalam silaturahmi, terutama dalam berdiskusi dalam rangka bagaimana usaha kita untuk sama-sama membesarkan Kota Makassar ini dari segala sektor. Ya, jadi kita perlu mengerti bahwa kita punya legislator, ya ada eksekutor juga sebagai eksekutor kita di lapangan. Nah, kemudian masyarakat untuk tidak malu, tidak ragu untuk bisa berdiskusi dengan kami. Kami punya sosial media. Ya. Di pemerintah juga punya sosial media, makanya ada beberapa program dari pemerintah itu terposting lewat sosial media. Makanya kita berharap masyarakat juga follow juga akun Instagramnya pemerintah daerah, anggota DPR-nya juga. Begitu. Jadi follow ya, karena sekarang sosial media ini kita bawa dalam rebahan ya, sambil rebah-rebah. Lihat Pak Rai, lihat Bapak Ibu yang lain di DPR. Biar sekali-kali kan, Pak Rai tolong hadir di wilayah saya dulu dong, kita ada masalah ini misalnya. Itu bisa langsung begitu Pak ya? Itu kan gunanya sosial media kita supaya bisa berinteraksi. Siap. Jauh di mata, dekat di sosmed. Betul, jauh di mata, dekat di hati, tetapi dekat di sosmed. Ya. Baik, Sambalu, penonton podcast kami. Ya, nanti kita ketemu lagi. Terima kasih banyak. Ini perjumpaan yang sangat hangat dengan Bapak Rai Suryadi Arsad ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa terus menjadi penghubung kita masyarakat di wilayah utara atau wilayah mana saja yang memang punya kebutuhan banyak. Ya, kebutuhan banyak yang ada menjadi penyambung lidahnya. Ya, terima kasih banyak kebersamaan kita. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Waalaikumsalam. Mari Kidi. Terima kasih. Iya. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.